Si Noval ini mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh si Rian untuk mengambil uang dari ATM-nya si Harry ini. Tapi ada 3 mayat yang dia kubur di tempat yang sama. Oke, halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Jadi di video kali ini gue mau bawain sebuah kasus yang berasal dari Indonesia. Dan kasus ini tuh sempat viral di zamannya, we. Nah, sampai ada film yang berjudul The Smiling Serial Killer yang diproduksi dari luar negeri. Nah, sebagian dari kalian mungkin udah pada tahu ya kan. Tapi buat kalian yang belum tahu, simak video ini sampai habis, we. Oke, jadi kejadian ini bermula pada tahun 2008 di Jakarta, we. Kepolisian mendapatkan informasi tentang hilangnya seorang pria yang bernama Ariel Somba. Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian tuh langsung melakukan investigasi, we. Nah, polisi langsung bertanya dong kepada keluarganya si Ariel ini, kayak kapan terakhir dia terlihat, sama siapa aja perginya, dan kemana itu perginya. Semua pertanyaan pokoknya ditanyakan oleh polisi kepada keluarganya. Dan keluarga si Ariel ini menjawab bahwa terakhir kali mereka melihat si Ariel ini pergi bersama temannya yang bernama Rian. Nah, menurut orang tuanya ini, si Ariel dan si Rian tuh pergi ke Surabaya, we. Nah, sejak saat itu deh, keluarganya itu nggak mendapatkan informasi tentang si Ariel lagi. Nah, kemudian dari informasi tersebut, polisi itu langsung mencari informasi tentang si Rian dong. Nah, setelah si Rian berhasil ditangkap, dia tuh langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun anehnya, polisi ini nggak mendapatkan bukti atau sedikit pun informasi dari si Rian ini tentang si Ariel. Ya udah deh, karena begitu, si Rian ini tuh dilepaskan oleh kepolisian. Namun di tahun yang sama, masih di tahun 2008, polisi itu kembali mendapatkan informasi tentang penemuan jasad yang berada di dalam koper di pinggir Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, langsunglah gercep kan polisi mendatangi TKP dan tim forensik juga ikut bersama pihak kepolisian. Nah, setelah sampai di lokasi, polisi ini langsung melakukan olah TKP ya. Namun polisi tidak mendapatkan informasi tentang siapa jasad orang ini. Dan mereka tidak menemukan kartu identitas atau apapun itu. Tapi pihak kepolisian hanya menemukan struk bank dari saku jasad ini. Nah, dari situ setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ketahuanlah bahwa si jasad ini bernama Heri Susanto. Nah, dari situ dilacaklah siapa nih si Heri Susanto ini. Nah, keluarga teman dekatnya si Heri ini didatengin oleh polisi untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Nah, tidak lupa polisi juga mengecek dari struk bank yang tadi mereka temukan. Dan dari pihak bank, polisi ini mendapatkan informasi tentang seseorang yang mengambil uang si Heri pada hari itu. Terus karena di setiap ATM itu kan ada CCTV ya, jadi pihak bank dan pihak kepolisian tuh mudah lah untuk menemukan siapa orang yang menarik uang pada hari itu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata orangnya itu bernama Noval Andreas. Nah, ini dia orangnya ya. Jadi pada hari itu si Noval ini tuh terekam CCTV bahwa dia sedang mengambil uang dari ATM-nya si Heri, we. Nah, polisi langsunglah mencari kediaman dari si Noval. Ditangkap, dia dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Namun si Noval ini mengatakan bahwa bukan dialah pelaku dari semua kejadian ini, tapi temannya yang bernama Rian. Si Noval ini mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh si Rian untuk mengambil uang dari ATM-nya si Harry ini. Jadi dari pengakuannya, si Noval ini tuh nggak tahu apa-apa, we. Ya udah, pihak kepolisian pun meminta si Noval ini untuk mengantarkan mereka ke kediaman si Rian. Nah, setelah sampai di kediaman si Rian, dia tuh langsung dibawa oleh polisi ke kantor polisi dan langsung diinterogasi juga, kayak lu pelakunya ya. Nah, si Rian ini mengakui perbuatannya itu. Ya, dia mengakui bahwa dialah orang yang telah mengambil nyawa si Heri tadi, ya kan? Nah, polisi nanya kan, kenapa dia melakukan hal itu kepada si Heri, ada masalah apa? Si Rian ini jawab bahwa pada saat itu dia sedang bertemu dengan si Heri. Dan si Heri ini melihat foto pria di wallpaper HP si Rian. Kemudian si Heri ini mengatakan, ini cowok siapa ya? Kok ganteng banget? Gua bayar dah, kenalin dong. Nih ATM gua,
bayar berapapun buat gua. Nah, si Rian ini bilang bahwa dia tuh marah ya kan, karena si Harry mengatakan hal seperti itu. Si Rian ini emosi dan langsung menghabisi nyawa si Harry. Kemudian setelah melakukan aksi itu, si Rian ini menyuruh si Noval untuk mengambil dong uang dari ATM-nya si Harry karena dia udah tahu PIN-nya tadi. Dan si Rian ini mengaku bahwa dia setelah membunuh itu, dia memasukkan jasadnya si Harry ke dalam koper kemudian dibuang di daerah Jakarta Selatan. Dan anehnya, ketika si Rian ini membuat pengakuan begitu, dia tuh nggak memperlihatkan rasa penyesalan. Jadi dia tuh tenang aja gitu loh. Berbeda dengan si Noval, ketika dia diinterogasi tuh, dia ya orang normal, diinterogasi sama polisi itu pasti dia ada grogi lah sedikitnya ya kan. Dan karena hal itulah, polisi tuh langsung menaruh rasa curiga kepada si Rian ini. Kayak polisi tuh berasumsi bahwa kayaknya nih si Rian ini bukan pertama kalinya dong melakukan hal seperti ini. Dan setelah diinterogasi selama berjam-jam oleh pihak kepolisian, si Rian ini akhirnya mengaku bahwa memang kejadian ini tuh bukan kejadian yang pertama yang dia lakukan dong. Karena ternyata si Rian ini juga adalah orang yang mengambil nyawa si Ariel Somba. Nah, jadi kan tadi tuh keluarga si Ariel bilang bahwa si Ariel ini pergi bersama si Rian ke Surabaya. Dan ternyata mereka berdua tuh pergi ke Jombang atau ke rumahnya si Rian ini. Di sana, si Ariel itu dihabisi oleh si Rian dan jasadnya dikubur di depan rumah si Rian. Padahal di rumahnya si Rian itu masih ada keluarganya Berarti keluarganya ini tinggal di sebuah rumah yang di depannya itu ada mayat. Nah, mendengar informasi tersebut, pihak kepolisian pun langsunglah pergi ke rumahnya si Rian atau ke Jombang untuk menelusuri lebih jauh dari pengakuannya itu. Dan setelah sampai di Jombang, si Rian tuh langsung menunjukkanlah di mana letak posisi dia mengubur jasadnya. Dan pas digali tuh ternyata nggak cuma satu, ternyata bukan kuburan si Ariel doang, tapi ada 3 mayat yang dia kubur di tempat yang sama. Polisi tuh kaget, kok ada 3 mayat gitu loh. Nah, kemudian polisi juga mendapatkan laporan lagi bahwa ada 27 laporan orang menghilang dan 16 diantaranya itu kenal dengan si Rian ini. Nah, setelah itu polisi tuh langsunglah menekan si Rian agar mengaku takutnya masih ada korban yang lain gitu. Setelah ditekan tuh kan, kemudian akhirnya si Rian pun mengaku bahwa korban yang ia habis itu bukan hanya itu, tapi dia menunjuk titik yang lain. Dan pas digali tuh ternyata ada 2 jasad lagi dikubur di tempat yang sama. Berarti di halaman rumah tersebut tuh anjir, mayat semua Nah, seminggu kemudian nih si Rian tuh ngaku lagi bahwa katanya masih ada 5 jasad korban yang ia kubur di halaman rumahnya dong. Jadi katanya halaman rumah si Rian itu cukup luas ya. Tapi rumahnya tuh biasa aja, nggak terlalu gede. Cuman rumahnya itu punya halaman yang lumayan luas. Jadi total ada 11 korban yang nyawanya itu dihabisi oleh si Rian ini Nah, setelah kasus itu dibongkar semua, si Rian itu kan menunggu waktu untuk persidangan ya kan. Dan si Rian ini juga menjalani tes psikologis terlebih dahulu. Ternyata si Rian itu memiliki penyakit mental yang udah parah banget. Dan kenapa si Rian ini memiliki penyakit mental atau gangguan jiwa yang parah? Itu karena disebabkan oleh ibunya sendiri. Jadi si Rian tuh punya dendam pribadi kepada ibunya gitu. Dan untuk melampiaskan itu semua tuh dia dengan cara mengambil nyawa orang lain. Nah, gue ceritain dulu nih ya background kenapa si Rian ini tuh benci kepada ibunya sendiri. Jadi si Ferry Idam Heniansyah atau yang lebih dikenal dengan Rian Jombang ini tuh lahir pada tanggal 1 Februari 1978. Dan dia ini tuh lahir dari keluarga yang lumayan berkecukupan. Nah, sejak kecil si Rian ini hidupnya tuh baik-baik aja Dia anaknya baik, nggak suka berulah, dan di sekolah nilainya pun bagus-bagus. Tapi pas masuk SMP si Rian ini tuh sikapnya berubah. Personalitinya tuh yang tadinya laki banget gitu kan, jadi tiba-tiba agak melambai gitu. Dan dari pengakuan si Rian ini katanya dia pernah melihat ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan ternyata si Rian ini adalah anak dari suami ketiga. Berarti ibunya nih sudah pernah menikah 2 kali. Jadi si Rian itu sering banget melihat
ibunya sendiri tuh berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat dia kecil itu ya. Dan semenjak itulah kepribadian si Rian itu berubah 180 derajat. Dia tuh jadi suka marah-marah kepada ibunya, dan ibunya pun sama marah-marah juga kepada si Rian. Jadi kondisi di rumahnya itu udah nggak kondusif lagi weh. Nah, pada saat bersekolah SMA, si Rian ini tuh sering dibully oleh teman-temannya karena ya kondisinya tuh udah agak melambai gitu, dan kebanyakan teman itu adalah teman wanita, jadi dibully sama teman-teman yang cowoknya itu. Dan alhasil si Rian ini melampiaskan semuanya kepada ibunya di rumah. Jadi dia sering melempar-lempar, marah-marah ke ibunya sendiri. Dan akhirnya pada tahun 1996 si Rian ini tuh lulus dari SMA. Nah, si Rian ini tuh nggak kuliah karena katanya keadaan ekonominya tuh nggak mencukupi. Padahal katanya si Rian ini tuh keterima di Universitas Kedokteran. Namun karena nggak ada biaya, dia tidak melanjutkan kuliah. Ya udah, karena begitu si Rian ini akhirnya berprofesi sebagai guru ngaji. Dan katanya murid-muridnya itu pada berprestasi weh. Banyaklah murid-muridnya itu selalu memenangkan lomba-lomba gitu. Tapi di tempat pengajiannya itu kan ada guru yang lain ya, guru cowok. Dan si Rian ini suka dong sama guru cowoknya itu. Namun si guru itu sudah memiliki pasangan weh. Sampai akhirnya si Rian ini tuh marah, kesel, dan gak terima gitu. Karena cowok yang dia sukai ini ternyata akan menikah dengan wanita lain. Dan semenjak itu si Rian ini tuh udah nggak ngajar lagi, dan dia melampiaskannya itu ya tadi ke membunuh orang. Dia membawa pria ke rumahnya, di belakang rumahnya itu dia melakukan ya kalian tahu lah weh ya. Kemudian dihabisi secara terus menerus, dia melakukan hal itu berulang-ulang, nggak ada yang tahu weh. Nah, sampailah pada tahun 2008 si Rian ini tuh merantau ke Jakarta, dan di sana dia tuh bertemu dengan si Noval Andreas tadi yang menjadi kekasihnya. Sampai ya itu tadi nyambung ke kasus pembunuhan si Heri Susanto. Ya, sampai yang gue bilang tadi, si Heri ini tuh mengatakan hal demikian, bahwa ia suka juga sama si Noval, dan si Rian ini nggak terima, akhirnya mengambil nyawa si Heri Susanto. Kemudian si Rian ini diadili pada tanggal 9 April 2009 weh. Si Rian ini dijatuhi hukuman mati, namun dia mencoba untuk mengajukan banding beberapa kali, tapi tetap aja ditolak. Dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2016 dia tuh ngajuin gerasi ke presiden. Jadi dia berharap dipenjara aja deh seumur hidup, jangan sampai dihukum mati gitu. Namun gerasi tersebut tidak digubris oleh Presiden Joko Widodo. Dan katanya di penjaranya itu si Rian ini tuh mengajar beberapa orang yang ditahan di sana. Dan ya mungkin si Rian ini tuh berharap hukumannya bisa diringankan. Namun meskipun demikian, ya sampai saat ini si Rian ini tuh belum dieksekusi. Namun dia masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, itu dia weh cerita tentang si Rian Jombang ini. Nah, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita kayak gini, komentar aja di bawah. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you next video and see you next time.